Itu suatu kesimpulan yang amat singkat, mungkin merupakan suatu kemungkinan, tapi tidak mesti seperti itu. Genius berarti, kata genius berasal dari kata Genesis, geno, artinya kreasi atau kreativitas atau sumber kreasi. Jadi, seorang jenius berarti dengan suatu cara tertentu ia telah menyentuh sumber kreasi, sadar atau tanpa sadar. Apakah kamu bisa secara sadar bergerak menuju menjadi seorang jenius, atau tanpa sadar menjadi seorang jenius? Saat saya mengatakan secara tidak sadar menjadi seorang jenius, kamu bisa mengatakan Beethoven. Ia seorang jenius tanpa sadar, ia tidak mengetahui kenapa ia seorang musisi, tapi itulah dia. Tuli tidak bisa mendengar, tapi tetap saja musik mengalir. Kamu tidak menjadi seorang musisi hanya karena kamu memiliki suara yang hebat, melainkan karena kamu memiliki pendengaran yang hebat. Seperti itulah kamu menjadi seorang musisi. Jadi seseorang yang bahkan tidak bisa mendengar menjadi seorang musisi, ini seorang yang jenius tanpa sadar. Mungkin karena ia tidak dapat mendengar suara yang normal, dia memperhatikan sesuatu yang lain. Kamu pernah mendengar para yogi bicara tentang bagaimana jika kamu menjadi meditatif, pertama kamu akan mendengar suara lonceng, lalu kamu akan mendengar harpa, lalu kamu akan mendengar musik lain. Kamu pernah dengar cerita-cerita ini? Jadi karena segala sesuatunya adalah kamu tahu ia tidak bisa membedakan nada, dia tidak bisa mendengar suara dari luar. Mungkin dia mulai mendengarkan sesuatu yang lain. Dan suara-suara lah yang membentuk dirinya menjadi apapun, menjadi seorang musisi hebat. Jadi ini adalah seorang musisi tanpa sadar. Mungkin kita tidak bisa membuat penilaian itu, mungkin. Tapi kamu tidak pernah tahu, mungkin dia sadar karena dia di Eropa. Dia tidak bisa membicarakan semua hal-hal itu. Jadi mungkin dia mencurahkan musiknya dan tidak pernah membicarakannya. Karena hal ini tidak boleh dibicarakan dalam suatu masyarakat tertentu. Jika ia ada di India, mungkin dia bisa membicarakan apapun yang dia inginkan. Kamu tahu? Karena ada jaring pengaman. Ini sangat penting. Jika dimensi-dimensi spiritual harus benar-benar berevolusi dalam suatu masyarakat, kebebasan itu harus ada. Orang gila akan datang, orang sakit jiwa akan datang, tapi orang-orang bijak pun akan datang. Kamu pernah dengar ahli matematika, Ramanujan? Menjelang kematiannya, ia menulis suatu teori. Ada banyak sebelum itu. Tapi menjelang kematiannya, ia menulis sebuah teori. Setelah 100 tahun, hanya di tahun 2010 saya rasa, mereka baru bisa memahami bahwa teori ini menerangkan tentang black holes di kosmos. 100 tahun yang lalu, bahkan konsep black hole tidak ada dalam komunitas ilmuwan. Tapi dia membuat perhitungan matematis untuk black hole, menjelaskan black hole melalui matematika. Karena kecuali teori apapun yang kamu buat, kecuali kamu memiliki satu kerangka matematika, teori itu tidak akan berguna. Tapi dia tidak memiliki suatu teori, ia hanya membuat kerangka matematika. Dan dia bilang, saya tidak tahu ini apa, Dewiku memberikannya kepada saya. Seperti di Yoga Center kita memiliki Lingga Bhairavi, seperti ini beberapa dewa mengkonsekrasikan pintu masuk ke dalam ciptaan ini. Semua dewa-dewi ini sebenarnya merupakan pintu masuk ke dalam suatu kemungkinan tanpa batas. Jika kamu tahu bagaimana membuka pintu tersebut, ini menjadi suatu kemungkinan tanpa batas. Bagi Ramanujan, semua menjadi matematika. Untuk orang lain bisa menjadi musik, untuk orang lain itu menjadi sesuatu yang lain. Atau jika kamu secara sadar mendekatinya, kamu bisa membuatnya sesuai yang kamu inginkan. Apapun yang kamu inginkan, kamu bisa membuatnya. Jika secara tidak sadar kamu sampai di sana, itu mungkin menjadi suatu dimensi dari semesta. Jadi matematika bukan diciptakan di ruang kelasmu. Jangan kutuk guru matematikamu. Ini adalah hakikat dari semesta. Ini adalah satu-satunya cara menerjemahkan sifat semesta ke dalam pengalaman manusia. Dan salah satu cara yang cukup efisien untuk melakukan ini adalah melalui matematika. Kata-kata tidak akan berguna. Satu-satunya cara efisien untuk melakukannya adalah untuk menyatukan kosmos menjadi bagian dari dirimu. Itulah yang disebut sebagai yoga. Yoga berarti menjadi satu, semuanya dalam satu kesatuan.
Hanya dengan cara ini kamu akan benar-benar mengetahuinya. Matematika hanyalah cara yang cukup baik untuk menerjemahkannya. Jadi, seorang jenius mungkin terjadi karena banyak alasan, tapi ini tidak mesti. Karena dalam kehidupan sebelumnya, Ramanujam adalah seorang ahli matematika, Beethoven adalah seorang musisi, tidak mesti begitu. Mungkin ada sesuatu yang lain. Sudah pasti ada sesuatu dari beberapa sebab, oke? Sudah pasti ada semacam tingkat evolusi dalam diri mereka yang mungkin termanifestasi sebagai musik atau matematika atau hal lain dalam kehidupan ini. Tapi itu tidak harus karena mereka pernah menjadi musisi atau ahli matematika. Hanya saja, dengan suatu cara mereka telah membuka suatu jendela atau suatu pintu. Karena itu, satu dimensi hidup menjadi jelas bagi mereka.